Halo guys, ketemu lagi di Ku Ikut-Ikut Ibas. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat semua. Amin. Rela, kita lagi di mana nih? Yap, benar, kita lagi di Pelabuhan Sri Bintan, Tanjung Pinang. Sekarang menunjukkan pukul jam 6 lewat, tapi sudah banyak banget nih pengunjung di Pelabuhan Tanjung Pinang. Kebetulan ini Jumat Sabtu Minggu, tanggal merah dan agak-agak long weekend ya. Dibilang long weekend juga enggak, hanya cuman 3 hari ya, Jumat Sabtu Minggu. Oke deh, kali ini kita mau coba backpackeran ke luar Indonesia, yaitu ke Johor Bahru, Malaysia. Ini pertama kalinya kami bepergian ke luar Indonesia dan ikuti keseruan kami di Ku Ikut-Ikut Ibas. Oke deh, sebelum masuk kapal kita akan cek imigrasi dulu. Sekedar info, untuk harga tiket kapal itu 800.000 bolak-balik, belum termasuk seaport tax. Nah, dari Pelabuhan Sri Bintan Tanjung Pinang itu dikenakan 75.000 per orang. Dan katanya nanti kalau dari Johor Bahru atau dari Setulang Laut kita dikenakan 23 ringgit Malaysia. Malaysia, Bu. Iya. Kapal sebelah kiri. Nah, dari Tanjung Pinang ke Setulang Laut, Johor Bahru, itu memakan waktu perjalanan kurang lebih 3 jam. Waktu keberangkatan bisa kalian pilih nih. Ada jam 7 pagi, ada jam 9.45. Dia yang mau ke Johor Bahru bisa dikira-kira nih, waktu mana yang tepat buat kalian berangkat. Jadi, kalau kita berangkat jam 7 pagi dari Tanjung Pinang, kita akan tiba di Johor Bahru, di Setulang Laut maksudnya, itu jam 11 waktu Malaysia. Ada perbedaan waktu lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Dan ini adalah kondisi di dalam kapalnya. Kalian mau pilih aja duduk di mana. Kami mau pilih duduk yang sini yang mau deket jendela. Oke deh, selamat menikmati perjalanan kami. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga. Tadi sempat hujan, jadi ombaknya juga agak-agak tinggi ya. Agak mengayun-ngayun ya tadi di perjalanan, tapi kita nikmati aja ya selagi kamu sudah sarapan. Tips sebelum berangkat adalah sarapan dulu ya. Nah, kalian lihat ya tanda panah yang aku tandai ini. Jadi, jika kalian ingin pulang ke Tanjung Pinang, nanti dari sini nih, kalian harus cek ini di sana. Oke deh, langsung aja kita dari sini ke destinasi tujuan pertama. Berang-berang bawa tongkat, berangkat. Halo guys, bertemu lagi di Ku Ikut-Ikut Ibas. Kali ini kita akan ke Istana Besar. Iya, tapi saya yang tutup ya. Hmm. Istana
Ini tujuan pertama kita rencananya mau ke Istana Besar. Kenapa? Karena ya tadi ngecek-ngecek di Google Map, mana sih tempat-tempat bersejarah gitu kan yang mau kita kunjungi. Ternyata itu tutup dan sepertinya memang tidak dibuka untuk umum. Tapi kalau yang di depan saya itu museum itu dibuka untuk umum, tapi berhubung ini hari libur jadi tidak buka. Oke lah, kita lanjut ke tempat lain. Salah satu destinasi wisata di Johor Bahru adalah Zoo Johor. Oke, cuman karena kita udah kesorean kesini, kita lewat aja. Karena kita mau ke masjid. Nah, masjidnya sebelah sini. Agak nanjak ya, tapi nggak apa-apa. Ini lagi kehausan karena kita tadi habis berjalan kaki. Gimana? Enak? Pulau besar. Nah, tadi Johor Bahru tadi kita bisa ke apa ini? Masjid ya? Masjid. Ah. Sudah kelihatan ya masjidnya di sini. Jadi kalau ke Johor, habis dari Zoo Johor bisa istirahat dan sholat di masjid ini. Ini masjid apa tadi ya? Sultan? Coba ya cari di Google ya. Masjid apa namanya nih? Masjid apa namanya nih? Apa? Masjid apa namanya? Aduh, gak kedengeran lo. Masjidnya apa ya? Hah? Nama masjidnya apa tadi di sini? Nama masjidnya. Apa ya? Oh sih. Masjid Abu Bakar. Apa namanya? Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Oke, habis sholat asar kita mau keliling masjid dulu. Masjid Sultan Abu Bakar ini desainnya unik banget loh. Bisa kalian lihat tuh. Dia ada nuansa-nuansa ala Inggris, ala Arabnya, ada Melayunya. Kombinasi dari ketiganya, keren kan ya? Masjid ini cukup luas karena bisa menampung kurang lebih 2000 jamaah. Wah, keren. Tuh bisa kalian lihat ya. Jadi tadi kita sholat asar dulu dan kita mau sholatnya di sini. Memang sudah diincar nih sholat asarnya di Masjid Abu Bakar. Bangunan belakangnya mentok guys, kita harus muter. Mana punya kamu? Pakai aja lah ya, nggak apa-apa lah ya. Iya. Kayaknya kita harus cari makan guys. Sudah. Kita aja, ini aja, nyewa Grab aja kalau nggak Ya ada kita ke mana? Tujuan selanjutnya kita ke Jalan Tan Hanki. Jadi kita ceritanya tadi ya, kita cerita dulu nih. Jadi nih ceritanya hari ini kita tuh kan berangkat dari Tanjung Pinang tuh jam 7 pagi. Nah sampai di Pelabuhan Sulang Laut itu jam 11 siang waktu Malaysia. Ternyata pas turun kapal, mungkin karena lagi liburan ya, percaya nggak? Kami berdiri ngantri untuk sampai ke imigrasi itu dari jam 11 sampai jam 2 siang. Ya, jadi keluar dari pelabuhan setengah 3 siang lah. Luar biasa. Nah itu juga yang nyebabin kita nggak jadi ke Zoo Johor.
karena kesorean. Sayang dong beli tiket 30 ringgit, tapi cuma sebentar. Oke, sekarang kita mau cari makan dulu. Ke jalan Tan Han Ki ya. Tan Han Ki itu katanya ikon di kota ini. Oke. Bye. Bye. Nanti kita update lagi ya. Kita dari zoo aja. Nah, ini adalah Jalan Tan Hiop Ni Heritage Walk. Jadi kalau ke Johor Bahru sih harus lihat ke sini. Oke, kita lihat kiri kanan. Nggak ada mobil, mari kita nyebrang. Jadi guys, di sini Jalan Tan Hiok Ni itu sebuah jalan bersejarah yang terkenal di Johor Bahru, Malaysia. Di jalan ini juga dia menjadi pusat sejarah dan budaya. Ada loh bangunan yang dijadikan cagar budaya setempat. Namanya Rumah Merah. Nanti kita pasti ke sana buat foto-foto tentunya. Terus di sini juga banyak tempat kuliner, kayak kafe, makan-makan dan lain sebagainya sih. Terus kalau weekend itu biasanya ada seni pertunjukannya. Nah, ini dia nih Rumah Merah yang aku maksud. Jadi Rumah Merah ini salah satu peninggalan sejarah dan sekarang jadi cagar budaya. Sekarang gedung ini dijadikan rumah makan siap saji lokal yang bernama Mary Brown. By the way, kalau kalian ke Johor Bahru cobain deh Mary Brown. Nasi ayamnya enak banget. Oke, kita balik lagi ke Rumah Merah tadi. Kalian penasaran kan kenapa namanya Rumah Merah? Ya karena cat rumahnya berwarna merah tentunya. Jadi wisatawan yang berkunjung ke Johor Bahru biasanya sih dijadiin tempat ini untuk foto-foto. Akhirnya setelah berkeliling, kita memutuskan untuk makan di IT Road Cafe. Ya, atas rekomendasi Google juga sih. Tadi sempat buka Google Maps, dan ini salah satu cafe yang cukup terkenal di sini dan Muslim friendly. Ibat, Hai. kita lagi istirahat. Makan di mana? Sama katanya bukanya. Option yang apa? Jadi bukan bentuk. Cuba ini mau tengok option. Kalau mau tengok yang free lah. Tadi aku pesan nasi goreng seafood, Ayah pesan nasi goreng spicy, dan yang terkenal itu chicken chop. Cuman punya Ibas belum datang, masih nasi putihnya aja yang baru datang. Mari mamam. Jadi tadi sudah makan, saatnya kita pulang ke hotel dulu. Karena rencananya nanti malam kita mau explore lagi. Tapi bukan explore sih, maksudnya lebih melihat ke suasana malamnya seperti apa di sini. Cuma nanti suasana malamnya nggak masuk di vlog ini ya. Aku buatkan dalam bentuk short karena GoPro aku kayaknya lowbat deh. Oke deh, hari pertama tuntas, sampai jumpa di part kedua.